Stop. Ini kok jadi video sedih ya? Jadi, bertahun-tahun saya itu terjebak di zona nyaman dalam ketidaknyamanan. Saya Dewi Giarti. Sebelum ini, saya seorang karyawan di sebuah pabrik dan juga penjahit. Pada umumnya, orang itu terjebak di zona nyaman itu dalam kondisi serba ada. Tapi anehnya saya itu kebalikan. Hidup saya serba minus, tapi saya tuh nggak pernah merasa bahwa hidupku itu tidak aman. Saya ngerasa semuanya baik-baik saja. Akhirnya saya mulai menyadari bahwa kondisi kehidupan saya itu sangat tidak aman. Singkat cerita, saya dipertemukan dengan orang yang bercerita tentang perubahan hidup. Aslinya saya nggak paham sama sekali dia itu cerita apa. Meskipun saya dijelaskan berkali-kali, saya tetap saja nggak paham. Tapi saya melihat nominal komisi yang di-sharingkan itu buat saya sangat menarik dan saya butuh banget angka itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan juga menjalankan bisnis Enazik. Closing pertama ceritanya sangat unik. Saya jalankan apa yang sudah diarahkan para leader, saya list daftar nama, dan dari daftar nama tersebut, saya kontak salah satu teman saya yang ada di luar kota, ya, yang sudah 17 tahun tidak bertemu. Akhirnya saya presentasi lewat video call, sore saya presentasi, alhamdulillah paginya beliau memutuskan bergabung di bisnis Enazik. Meskipun pas waktu itu beliau sudah menjalankan beberapa usaha, tapi begitu melihat komisi yang ada di bisnis Enazik, ternyata beliaunya masih terbuka untuk menjalankan bisnis Enazik. Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa. Nama Indonesia. Anda berdiri di panggung ini. Kita panggil Nama Indonesia. Nama Indonesia. Iya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putih. Bapak Ibu, itulah sedikit cerita dari saya. Saya berani keluar dari zona nyaman. Bagaimana dengan Anda? Ini adalah kampung halaman saya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini semuanya pemandangannya sawah, ya. Nih ya. Setiap hari yang saya lihat adalah sawah. Ya, orang apa namanya? Orang-orang yang nyangkul, orang-orang tanam, kayak gitu pemandangannya. Beda banget dengan kehidupan Bapak Ibu yang hari ini lahir dari ibu kota, dari kota besar, ya, yang sudah terbiasa berpikir besar, mulai dari pajaknya besar, ya, transportnya mahal, terus apa lagi, makanya mahal, ya, apa Pak? Sekolah mahal.
Oh ya. Itu iya, beda banget dengan kami ya yang lahir di desa. Paling masalahnya apa sih Pak Bu? Buat biaya makan, biaya sekolah gitu aja. Kalau makan di desa 5.000 itu kenyang Pak Bu, kenyang. Udah dapat nasi kucing ya, sering dengar ya nasi kucing. Nah itu udah kenyang. Tapi kalau di ibu kota 5.000 dapat apa? Iya, berarti masih beruntung saya ya yang lahir di desa 5.000 udah kenyang. Iya ya, kan ini. Iya, ini ya, ini foto saya sewaktu masih kecil. Gimana? Imut-imut Pak Bu? Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih imut-imut, maksudnya nggak bisa gede. Ya segini aja gitu. Iya, dan ternyata Tuhan menuliskan kisah yang sangat luar biasa di balik foto kecil ini. Iya, dan saya lahir dari 5 bersaudara, saya anak terakhir dan itu kakak-kakak saya, Bapak Ibu ya. Saya anak paling bontot. Bapak Ibu di sini yang ada di ruangan ini ada yang jadi anak terakhir seperti saya? Wih, banyak. Gimana Pak Bu rasanya? Biasanya enak ya, disayang ya, dimanja, ya terus kebutuhannya di support kakak-kakaknya, tapi ternyata itu nggak berlaku buat saya Pak Bu. Ya, saya lahir jadi anak terakhir, bapak ibu saya udah sepuh, bahkan untuk biaya sekolah saja itu sudah nggak mampu lagi. Tuh. Akhirnya saya masuklah ke pondok pesantren. Karena apa ya? Satu-satunya sekolah yang mau bayar saya ya ini Pak Bu. Tuh. Nah ya, dan ini saya ya, yang paling kecil. Ya nyelip Pak Bu, masih malu-malu. Tapi sekarang malu-maluin. Iya, ya ini ya. Bapak ini teman-teman pesantren saya ya. Jadi sekolah ini bisa dibilang sekolah terbuka. Kalau setelah lulus di sini tuh saya tamatannya setara SMA. Itulah saya Pak Bu ya. Nah, setelah lulus saya masuk ke dunia kerja. Saya tadi udah disiplin dikit ya, saya jadi buruh pabrik Pak Bu. Ini pertama kali saya kerja dan pekerjaan ini bergeraknya di bidang furniture. Jadi kegiatan saya seperti ini. Tuh ya nih ya, sampai ngawur Pak Bu. Iya, ini jadi nyanyam sama ngamplas tuh kegiatan saya sehari-hari. Dari jam 8 pulang jam 4. 1 bulan itu pokoknya berapa Bapak Ibu? 600.000 rupiah. Ya Allah, tahun 2007 itu. Artinya dalam waktu sehari saya nggak genap 20.000 loh Pak Bu upahnya. Kasihan deh lo gitu ya Pak Bu ya. Tapi untung sih Pak saya hidup di desa itu ya untungnya ya, makanya rasanya nyaman aja gitu. Dan ini saya bertahan sampai 7 tahun di tempat kerja ini. Dari tahun 2007 saya keluar tahun 2015, artinya 7 tahun saya bertahan dari gaji 600.000 sampai saya terima terakhir itu 1.100.000. Alhamdulillah 1 tahun buat naik 100.000 aja ngos-ngosan. Besar, itulah dunia perburuan Pak Bu. Ya mau ya kerja ya yuk, kalau nggak mau ya silahkan keluar ya. Akhirnya saya keluar. Tapi karena saya memang gak tahu caranya mencari uang itu harus pakai apa ya, saya melakukan pola yang sama Pak Bu. Nah ini ya, saya kerja lagi jadi buruh, cuman ini beda. Kalau tadi di bidang furniture, kalau di sini tuh saya garment. Pekerjaannya jam kerjanya lebih panjang, jam 7 pagi saya sampai di sini. Jam 7 malam saya baru pulang. 10 sampai 12 jam kerja itu. Karena saya di sini kontrak ya. Saya putus kontrak karena apa ya? Kembali lagi Bapak. Yang paling sulit itu adalah ketika hasilnya 2 juta dibagi 4 anak, saya suami dan ibu. Kalkulatornya itu tak pencet itu tetap nol terus Pak Bu, itu yang bikin saya pusing. itu bikin puyengnya nggak umum ya. Ya, itu yang terjadi di saya dan saya pernah membaca
dari sebuah hadis yang meriwayatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi 9 dari pintu rezeki itu ada di perniagaan. Seperti halnya yang sudah dilakukan para pendahulu-pendahulu, saya akhirnya memulai merintis usaha sendiri. Ya, saya mulai merintis usaha sendiri. Karena saya ini ibu dari 4 anak, saya punya keinginan saya tetap bisa merawat anak saya, tapi saya pun juga tetap bisa berpenghasilan. Itu yang saya lakukan. Awalnya saya lakukan sendiri, semuanya sendiri Pak Bu, mulai dari saya bahannya saya beli sendiri sampai pengiriman saya lakukan sendiri. Dan waktu itu anak saya karena masih kecil, yang paling bontot ya umurnya 2 tahun, ya kadang gangguin begini Pak Bu. Ya, itu hari-hari saya seperti itu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu usahanya mulai berkembang. Ada karyawan yang membantu. Nih, ya, seperti ini. Dan ini ya, ini tuh hasil produksinya seperti ini. Dan ketika sudah barangnya udah jadi, ini mulai kita pasarkan karena waktu itu memang saya ya tahun 2017 itu iklannya itu pakai via online. Jadi setelah difoto nanti di-share di sosial media. Itu ada di sini Bapak Ibu yang mungkin dulunya juga merintis usaha. Saya nggak tahu, saya Bapak Ibu ya tahu ya gimana rasanya ya Pak Bu yang merintis usaha dari nol ya. Mulai ekonominya membaik, keluarga saya mulai mapan. Tak taunya Pak Bu, saya nggak pernah terlintas sedikit pun di kepala saya ada COVID melanda. Ingat Bapak Ibu ada COVID ya? Ada yang dulu usahanya kena dampak COVID di sini Bapak Ibu? Banyak ya Bapak Ibu ya. Pun sama dengan yang terjadi di saya. Mulai membaik, ada COVID ya. Padahal waktu itu karyawan setiap minggunya harus dibayar. Ya. Terus produksinya setiap hari tapi nggak bisa keluar. Hanya jadi stok Pak Bu di rumah dan juga di tempat pedagang. Saya nggak kuat di perputaran modal. Apa yang saya lakukan? Ya cari utangan lah Pak Bu. Ya, sontek kanan, sontek kiri, atas, bawah, wah, udah bingung. Gak ada lagi yang disontek Pak Bu. Iya, saya kan punya Pak Bu. Karena apa? Ya nggak bisa lockdown, saya nggak bisa kirim barang. Itu terjadi bertahun-tahun kan? Berapa tahun gitu ya? Nah, terus singkat cerita Pak Bu, saya tuh setiap malam kalau melihat 4 anak saya tidur tuh saya suka bingung Pak Bu, ya Allah, ini saya mau cari uang pakai cara apa lagi? Saya mau kerja gimana lagi supaya bisa tetap menghasilkan uang? Itu selalu yang ada di pikiran saya. Tapi Allah luar biasa baik Bapak Ibu. Di tengah kepusingan saya, kemungutan saya dipertemukan dengan seseorang yang bercerita tentang perubahan hidup. Iya, ada orang ya bercerita dengan perubahan hidup. Ini datang malam-malam, jam 9 malam. Ya, ketok-ketok pintu. Dia terus panjang lebar gak ada habisnya sampai hampir jam 12 malam. Iya, beneran Pak Bu. Andai kata ya Pak Bu, waktu itu saya mikirnya negatif ya. Dalam benak hati itu saya akan ngomong begini, ini orang gimana sih? Udah nggak kenal, ya? Ceritanya harus selesai. Bahkan anak saya udah sampai tidur kayak gini juga nggak ada sungkan-sungkannya, masih lanjut cerita terus. Ya, ini. Tapi Bapak Ibu yang saya lihat bukanlah itu. Ya, saya melihat ketulusan beliau. Bagaimana dia itu bercerita yang hanya ingin memberitahu saya, Mas, Mbak, ini loh ada solusi buat keluargamu. Yang saya lihat adalah kerja kerasnya beliau. Meskipun sampai hampir jam 12 malam, tapi dia tetap semangat hanya untuk memahamkan saya supaya saya ini ngerti. Padahal saya diceritain ulang-ulang ya saya nggak ngerti Pak Bu. Tapi dia tetap ngotot, ya. Itu yang saya lihat, ya.
beri aplaus doang buat sponsor saya ya, buat sebenarnya yang tak bisa berdiri ya, dia adalah malaikat tak bersayap saya Pak Bu ya, itu ya. Iya Pak Bu. Nah beliau ini, kalau tadi kan beliaunya cerita tuh panjang lebar ya sampai habis ya. Saya nggak ngerti-ngerti, tapi ingat Pak Bu, inilah emak-emak. Kalau soal hitung-hitungan, kalau soal duit, saya ngerti Pak Bu. Nah, saya bandingkan dong dengan apa yang sudah saya kerjakan sama apa yang beliau sharingkan ke saya. Intinya duit, itu Pak Bu. Beliau bercerita bahwa di usaha ini memiliki kesempatan kita itu punya profit 100 juta dalam waktu 1 bulan. Wow. Ting 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 ting, lunas bidang saya. Ya, oh ya. Kita bandingkan ya. Ini usaha yang saya kerjakan. Ya, konveksi ya. Dulu saya kan di konveksi, saya jualan jilbab. Ya. Nah, untuk kita lihat secara sisi labanya Pak Bu. Saya jualan jilbab per 1 pieces itu keuntungan bersihnya Rp5.000. Rp5.000 per 1 piecesnya. Coba tengok kalau saya najik, ya ini bagi yang sudah 6A ya, 6A gitu ya. 1 unit itu 24 juta secara total. 5.000 PS 24 juta. Ya udah nggak usah ngomongin 6 poin, 1 poin aja deh 4 juta. Masih gede loh, 5.000 PS 4 juta, bener nggak kamu? Iya. Kita tengok dari sisi yang lainnya. Untuk dapat profit 100 juta, saya harus ngejual 20.000 pieces jilbab. 20.000 pieces jilbab. Coba kalau kita denajik Pak Bu, peluang yang tadi dijelaskan sama Mas Mentor, cukup 4 unit, Masya Allah, 20.000 PS-nya 4 unit. Ini sama-sama presentasi loh Pak Bu. Saya presentasi produknya banyak begini, kalau dipakai enak ya, dan lain sebagainya. Follow up nggak? Follow up juga Pak Bu. Pak Bu, gimana? Jadi nggak 2 kodi atau 1 dosen ya? Ya itu yang saya lakukan pun sama, dia nanti juga sama kan kita ya, presentasi ya, terus kemudian kita follow up ya. Tapi lihat Pak Bu, berapa kali harus melewati penolakan ketika 20.000 pieces. Tapi najik 4 unit Pak Bu, luar biasa ya. Dan kita tengok selanjutnya Pak Bu ya, dari sisi apa namanya, sisi modal. Untuk mendapatkan 100 juta, kalau di dunia konvensional saya harus bermodal 1 miliar. Nah itu kenapa saya nggak pernah punya income 100 juta pas waktu itu Mbak. Ya nggak ada modal, 1 M uangnya sopo ya Pak Bu. Nah itu. Tapi kalau kita tengok ya, usahain aja, resikonya apa? Resikonya nggak ada Pak Bu, 0. Mesin ini terpasang ya, di rumah Bapak Ibu resikonya adalah sehat satu keluarga Pak Bu. Jantung, ginjal, paru-paru terjaga Bapak Ibu. Itu resikonya. Ya. Saya belajar dari Mas Rama, toh misalnya ada mesin, kita sedekah air aja sebanyak-banyaknya. Airnya juga nanti dari dari langit juga hujan sendiri. Kalau kita sering sedekah dan sedekah, pasti rezeki akan jadi banyak dan berkah. Betul? Iya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau secara risiko di usaha saya yang sebelumnya, nah, hanya besar Pak Bu, resikonya besar sekali ya, besar. Terus kalau di Najik, secara resiko, nol, nggak ada perputaran modal kok, ya. BEP-nya di sini tuh cepet Pak Bu, 3 sampai 1 tahun seperti model hebat yang kita yang ada di depan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ya, 11 bulan, sudah pada balik modal. Selanjutnya apa? Profit. Iya. Tapi kalau di usaha yang sebelumnya saya kerjakan Pak Bu, kalau pengen dapat 200 juta, ya modalnya 2 miliar. Makin mumet nggak? Ngeriang Pak Bu. Kapan sugih? Iya itu Pak Bu ya. Ini ya. Jadi waktu itu memang saya senang banget begitu melihat perbandingan
yang sudah di-sharingkan oleh mas mentor saya seolah punya secerca harapan Pak Bu. Wah, yang tadinya pusing, wah ini bagus banget ya, oh nggak ada perputaran modal, ini bagus banget usahanya, sampai ini tuh kerjakan serius mas. Tapi begitu saya harus mengambil keputusan, ya ting 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 lagi Pak Bu kepala saya. Tadi udah bangkrut. Pas waktu itu Pak Bu, saya di usaha yang dulu itu karena harus hutang tadi yang seperti saya ceritakan itu sekitar 80-an juta saya hutangnya. Nah saya ini wong desa loh Pak Bu. Hutang 80 juta lah, kayak bisa bergeledek Pak Bu. Iya, langsung konslet semuanya. Piye caranya nyaur? Gimana ini saya harus bayarnya, ya Allah, pusingnya nggak umum. Ditambah harus ngambil lisensi 50 juta. 80 tambah 50 juta, genap sudah tuh 130 juta. Itu Bapak Ibu. Ya, pusing ya jadi saya. Pusing banget Pak Bu pas waktu itu. Itu ya. Akhirnya apa? Tapi saya nggak menyerah Bapak Ibu. Saya nggak pernah menyerah. Ya, karena saya pernah belajar ya, ini ya. Orang sukses itu selalu punya 1000 cara, tapi kalau orang gagal akan punya 1000 alasan. Iya. Yang saya lakukan adalah saya fokus dengan solusinya. Saya fokus solusinya gimana caranya saya bisa memiliki lisensi ini dengan 50 juta, karena memang saya udah pusing dengan masalah ekonomi yang bertahun-tahun nggak kunjung reda Bapak Ibu. Tapi ini ada peluang. Saya perjuangkan Bapak Ibu. Nah, singkat cerita ya, saya nambah utang lagi 50 juta karena memang saya tahu ya, sebelumnya saya punya utang banyak, saya bayar harganya Bapak Ibu. Bayar harganya, mulai presentasi, one on one, satu demi satu. Karena saya itu aslinya dari desa di Boyolali, saya hijrah ke Solo, ya daftar namanya nggak banyak, wong anaknya udah banyak, nggak bisa bersosial Bapak Bu, sudah ngurus di rumah. Bapak Ibu yang hadirin di sini, ada yang perantauan mungkin? Oh iya, saya Bapak Ibu itu yang saya rasakan. Tapi saya bersyukur luar biasa Bapak Bu. Saya di sini ditemani leader saya yang hebat sekali. Beliau pejuang tangguh ya, Mbak Akira Rahma. Beliau menjadi salah satu sumber kekuatan saya karena saya harus keluar dari zona nyaman yang awalnya di rumah. Tapi saya harus ketok pintu dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Mbak Rahma yang selalu ada buat saya, mendampingi dari saya nggak bisa presentasi sampai hari ini plus dong buat leader tercinta saya Mbak Rahma yang hari ini berhalangan hadir, tapi support dan juga doanya selalu membersamai saya hari ini. Nah ini yuk, saya bayar Pak Bu harganya. Nah akhirnya banyak mulai orang positif. Terbentuklah home meeting dari kota ke kota Bapak Ibu, dari kota A ke kota B. Nah, ini jika kamu tidak berkorban untuk menggapai impianmu, maka impianmu yang akan jadi korbannya. Impian saya adalah bagaimana 4 anak saya ini memiliki kehidupan yang sejahtera. Andai kata waktu itu saya tidak mau berinvestasi ya, saya nggak mau bayar harganya dari investasi tenaga, waktu, ya bahkan uang sekalipun ya Bapak Ibu, ya 4 anak saya masa depannya yang akan jadi korbannya Bapak Ibu. Makanya dari itu saya milih berjuang Bapak Ibu. Saya lakukan apa yang harus dilakukan di usaha Najik. Nih, ini home meeting ke home meeting karena memang closing pertama saya itu ada di luar kota ya. Jadi begitu saya presentasi, closing pertama itu ada di luar kota. Artinya apa Pak Bu yang saya lakukan? Saya bolak-balik dari Solo ke Madiun. Karena memang closing yang pertama saya itu ada di Madiun. Ini tim saya. Namanya Mbak Evi. Ya. Saya bisa bantu beliau itu lewat home meeting. TikTok terus 2 minggu sekali saya kerjakan, hampir 6 bulan saya bolak-balik. Itu adalah wujud komitmen saya untuk mengerjakan usaha Najik ini. Kalau ngomongin nominal ya namanya juga masih 1 poin ya Pak Bu ya, masih kecil. Tapi yang namanya sebuah usaha itu butuh pengorbanan, ada yang harus dikorbankan Bapak Ibu. Ya.
Nih. Nah ini akhirnya dari home meeting banyak sekali orang yang positif mulai terbentuk home sharing untuk sesi follow up Bu, baik di Solo maupun di Madiun dan Nganjuk juga. Nah, dan dari situ mulai terbentuk project meeting ke pertemuan yang lebih besar lagi karena saya memang menggunakan pertemuan itu sebagai alat bantu saya untuk mengembangkan bisnis ini. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri ya Pak Bu, nggak bisa. Saya bukan orang yang bisa meyakinkan orang lain. Belajar dari leader kita Mas Rama Pak Bu, beliaunya sering berkata, sekelas Nabi Musa ya, yang follow up-nya aja pakai tongkat ya jadi ular, Fir'aunnya nggak closing. Ya, nah saya ini siapa? Tapi Energik ini keren Bapak Ibu ya. Support sistem kita ini luar biasa, 501 Unifa yang dimana di setiap kota sudah ada pertemuannya. Jadi kita gunakan itu untuk apa? Ya untuk mengembangkan, untuk menggulung momentum di usaha ini Bapak itu ya saya kerjakan. Ya, karena kalau pakai kekuatan sendiri ya kurang kuat. Tapi kalau kekuatannya pertemuan dengan banyak orang ya, dengan energi yang besar, nah itu akan membuat kekuatannya jadi lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi jangan dilihat bahwa kok enak banget ya Pak, one on one, terus ada home meeting, ya bisa home sharing, terus pertemuannya di mana-mana tuh, ada di Solo, Madiun, Nganjuk, ya, terus ada di Karanganyar, ada di Klaten, gak begitu Bapak Ibu. Ada proses, ada kendala dari foto-foto tadi Bu. Saya sempat Bapak Ibu pernah mengalami ya, saya tuh kan ditelepon sama tim saya, Mbak Evi yang di Madiun tadi, Mbak Dewi, ini ada loh yang mau beli mesin. Kalau Bapak Ibu ditelepon gitu semangat nggak Pak Bu? Semangat, saya ya sama Pak Bu. Dari Solo saya langsung meluncur ke Madiun. Dan ternyata ke Madiun follow up-nya harus ke Bojonegoro. Wah, 2 jam lagi dari Madiun ke Bojonegoro. Tidak hanya itu aja Pak Bu, di selang perjalanan sampai ke Bojonegoro, ban mobilnya tuh meletus 2 kali. Iya, sampai sebegitunya Pak Bu. Setelah itu sudah sampai ke lokasi, ternyata yang mana ini? untuk menuju ke lokasinya nggak bisa akses mobil. Apa yang saya lakukan? Mobilnya saya parkir di samping, saya pesan ojek 1 buat goncengan sama tim saya Mbak Evi tadi. Iya. Alhamdulillah baru bisa sampai ke lokasi, kita dijamu dengan baik ya, kita dikasih makan, ngobrol enak, dan terakhir kata-katanya Pak Bu, beliau itu ngomong dengan entengnya, Mbak Dewi, Mbak Evi, saya nggak jadi beli mesin nih. Kemudian Pak Bu, yang tadi kayak balon, ya langsung ciut gitu. Itu ada juga yang ceritanya enak Pak Bu. Saya presentasi di Solo, saya jelaskan semuanya, beliaunya langsung ngomong, yaudah Mbak, saya ambil mesin SDPF 1. Senang? Senang Pak Bu, saya juga senang. Nah, tak taunya orang yang beli mesin ini rumahnya Jambi. Ya, mau nggak mau, karena ini direksi saya sendiri ya, saya meluncur lah ke Jambi kayak gini Pak Bu. Ini kita nyebrang juga guys. Ini aja. Iya Bapak Ibu, itu ya. Jadi saya pikir itu kan, saya itu udah orang desa, udah paling pelosok. Lah ternyata masih ada yang lebih pelosok lagi Pak Bu. Gak bisa pakai motor. Dari kampung ke kampung buat presentasi harus naik kapal begitu. Dan itu ngantri loh Pak Bu. Iya, artinya apa? Ya apapun akan saya kerjakan Pak Bu. Ketika itu untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Nih, ya, tidak ada hasil, tetap berusaha. Hasilnya buruk, tetap berusaha. Hasilnya bagus sekalipun, tetap berusaha. Karena konsistensi adalah kunci keberhasilan. Usahanya itu sama dengan usaha pada umumnya Pak, bukan skema cepat kaya. Pak, ikut saya 50 juta besok jadi kaya. Enggak Bapak Ibu.
harus mau bayar harganya. Ada proses yang harus kita lalui, Pak Bu. Ada proses demi proses, step by step yang harus kita lewati. Tapi kenapa enggak ya Pak Bu? Kalau hasilnya tadi seperti leader-leader hebat, ya berapa kali loncat tadi? Ada yang 5 kali, ya ada yang Pak tadi 20 kali loncat. Ya mau nggak Pak Bu begini? Ya mau. Lo loncat-loncat sebanyak itu, ya mau pastinya kita bayar harganya. Wong tadi aja ngamplas saya lakukan. Lah ini cuma numpak perahu. Ya mau lah. Siapa lah saya kalau nggak mau Pak Bu? Iya. Dan nih ya. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Aduh, saya malu. Iya Bapak, tapi ya mungkin di benak Bapak Ibu sama seperti halnya saya dulu yang baru datang ke ruangan ya, suka aku bisa nggak ya? Ya, kok terus apa namanya? Aku kan nggak bakat jualan, aku kan nggak bisa ngomong. Ya, sering ketemu ya kayak gitu ya, tapi nggak ada di sini, ada di luar sana. Ya, di sini mah orang-orang hebat. Plus dengan Bapak Ibu semuanya. Tenang Bapak Ibu. Di tempat kita di sekolah kita itu ada yang namanya Sekolah Bisnis 501 Unify. Di mana di sini sebuah sekolah yang terus mendampingi kita menjadi orang-orang yang hebat, sebuah sekolah yang di situ sudah melahirkan ribuan orang sukses dan kita akan didampingi oleh leader-leader luar biasa. Plus dong buat leader-leader Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Ini ada Mas Rama, ada Ibu Veronica, ada Mbak Natalia, ada Bapak Erikur, ada Mas Aldo, ada Papi Ocha dan banyak sekali yang saya sebutkan. Beliaulah berkat tangan, beliaulah banyak sekali orang yang sudah terbantu hidupnya. Nah ini waktu kita sekolah di 2A Ebo. Nih, ini seru sekali Pak Bu. Iya, keseruannya. Iya, itu sekolahnya seru sekali Pak Bu. Itu kemarin pas waktu di Solo ya. Jadi di sini udah ada kurikulum seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Rama. Jadi kita tinggal ikuti saja. Nah, tadi karena apa namanya jargonnya solid Pak Bu. Nanti kalau saya teriak 501 Unify, Bapak Ibu jawabnya solid gitu ya. Oke, sepakat? Ya. 501 Unify. Iya, ya. Itu ada sekolahnya jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Karena nih para ahli di bidang manapun dulunya adalah seorang pemula. Ya. Gak ada yang hebat, hanya terbiasa. Ya. Jadi kalau ada tadi yang bilang, ya itu kan pintar ngomong, ya itu kan pintar meyakinkan. Ya Bapak Ibu, ketika hari ini saya bisa berdiri, bisa ngomong seperti ini, saya pastikan Bapak Ibu juga akan jauh lebih bisa dan jauh lebih jago. Nah, alhamdulillah Bapak saya apa namanya dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang positif. Mulai obrolannya beda. Yang tadinya saya ya hanya sekedar seorang kampung, orang desa dan kerjanya sebagai buruh pabrik, tapi kalau di sini obrolannya mulai berbeda. Ketemu dengan lingkungan positif di mana bahasnya hanya seorang bisnis ya, bahasnya gimana caranya impiannya tercapai dan lain sebagainya. Itulah kehebatan komunitas kita Bapak Ibu. Plus dong buat 501 Unify. Nah, nih Bu, sebelumnya kayak begini. Tapi sekarang Pak Bu lihat nih, saya diantara satu dari orang-orang yang penghasilannya ratusan juta bahkan miliaran. Senang nggak Bapak Ibu? Senang Bapak Ibu? Ya, tuh. Nah ini pas waktu kita kemarin belajar di tempat Mas Triadi Joko ya. Nah kami sempat foto di depan mobil yang harganya 3 miliar. Masya Allah Pak Bu, bagusnya luar biasa. Baru pertama kali saya lihat Pak Bu, mobilnya elus-elus, ya memang beda banget Pak Bu. Namanya juga 3 miliar. Ya, nah, karena burung elang hanya akan berkumpul dengan sesama burung elang. Ya, kita adalah produk dari 5 orang di sekeliling kita dan komunitas
itu akan menentukan kualitas hidup kita. Itulah Enajik yang sangat hebat. Applause dong buat Enajik yang pernah menentukan. Yes. Ya, hasil mulai tidak mengkhianati usaha Pak Bu, dari proses demi proses ya. Alhamdulillah ya, kayak gini ya. Kalau pegang uang gitu ya senyumnya, waduh, lebar Pak Bu, seneng ya. Nih ya, nih ya. Dan ternyata pas waktu saya pertama kali Pak Bu, saya kan juga bingung tuh. Ini harganya 50 juta. Saya orang desa, saudara saya ya orang desa. Terus saya kerja, teman-teman saya cuma buruh. Mana ya cara ngejualnya? Bisa nggak saya? Itu pikiran saya, tapi ternyata Pak Bu, begitu saya lakukan presentasi, ini efek sampingnya Pak Bu, tidak hanya sekedar jual tapi borong. Ya, beli 3, ada yang pernah 12 itu 5, ya 15 juga pernah 1 bulan. Nah, itu Ibu, itu hanyalah efek samping dari kita terus melakukan presentasi. Kalau kotak-kotak ini biru, mau dikali kotak biru ini ya Pak Bu, mau dikali angka 1 poin sekalipun tetap gede. Tetap gede Pak Bu nilainya. Tetap gede banget. Tapi jangan lihat itunya Pak Bu. Nih ya Pak Bu, bisa dilihat ya. Orang lain saat melihat temannya sukses itu kan memulai karirnya cemerlang ya. Habis itu sukses, kaya, hidup mewah, bahagia gitu ya, yang tampak di luar. Tapi kenyataannya seperti ini, mulai karir ya, mulai edukasi, habis itu ditolak ya, habis ditolak ya coba lagi edukasi. Setelah itu ya banyak rintangan, ditolak lagi, udah mulai senang sedikit, taunya di PHP ya. Nah terus lagi ya, mulai berhasil, ada closing 1 unit, 2 unit, 3 unit ya. Tak taunya ada masalah dan pengen menyerah Pak Bu. Ada aja. Ada yang mungkin sama timnya nggak satu pemahaman ya, seperti itulah ya, dan mulai bangkit lagi dan akhirnya sukses begitu. Itu yang kita lihat. Ya, jadi dari kotak biru ini Bu, dari satu kotak ke kotak lain itu banyak cerita, banyak drama. Ada tuh yang sudah oke ya. Karena nggak ada uang, kalau kami di desa harus pakai full. Udah hafal. Pakai perbankan. Mulai dari pengajuan dari bank A, B, C, D, E ya, hampir 8 bank ya, saya pernah membantu prospek saya ya. Pengajuan sampai 8 bank nggak di ACC, tapi apakah kita menyerah? Enggak Pak Bu. Yang ke-9 akhirnya diterima. Ada juga yang itu udah presentasi teman ya, teman saya perempuan ya, saya oke, saya kerja pokoknya sama kamu, pokoknya saya bantu, yes. Begitu pulang rumah ngomong suaminya, gak disetujui. Hampir ada juga yang ngomong, yaudah kalau kamu beli mesin kita cerai. Ada yang seperti itu. Ada juga yang begitu, ada juga Bapak ya. Sudah oke, harus pinjam sertifikat karena ada pengajuan di bank. Gak punya sertifikat, ya mau gak mau kita ngomong tuh sama bapak ibunya. Kalau bahasanya Jawa itu nembung ya. Apakah langsung PM enggak Pak Bu? Ya, ada drama juga. Jadi dari kotak-kotak ini itu banyak drama sekali. Tapi apakah sepadan dengan hasilnya? Yes Bapak Ibu, sepadan sekali hasilnya dan banyak sekali. Dari mesin ini yang terpasang dari rumah ke rumah itu banyak sekali membawa dampak perubahan kesehatan. Ada juga yang dampak perubahan hidup di keluarganya. Ada juga yang punya penghasilan puluhan juta setiap bulannya dari drama-drama tadi Bapak Ibu. Artinya adalah keberhasilan atau kesuksesan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagaimana caranya kita terus sebarkan informasi baik ini supaya lebih banyak membantu banyak orang. Nah, akhirnya mesinnya mulai dipasang ya, dari rumah ke rumah bisa memberikan dampak kesehatannya. Nah, finally Bapak Ibu ya, dari tadi alhamdulillah ya, Dajib 6A di bulan Mei kemarin ya, sudah di panggung BBS Solo. Bapak Ibu pun next juga akan jadi 6A dan akan sudah di panggung BBS selanjutnya.
Chip 6A saya terima 138.600.000 dan itu pertama kalinya saya punya penghasilan 100 juta dalam waktu 1 bulan. Nih, gimana Pak Bu rasanya kalau terima angka segepok ini? Seneng gak Pak Bu? Seneng. Sama Pak Bu ini senyumnya gak bisa mingkem, Pak Bu senyum terus. Saking apa? Ya saking senengnya lah Pak Bu. Ya, itu. Yes. Ya, jadi ketahuan ya ini muka-muka sendu, seneng duit. Iya ya. Nah, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Saya bahagianya adalah di sini suksesnya itu nggak sendirian Pak Bu ya. Ini ada tim saya, ada yang udah 2 mesin, sudah chip 2A ya, ada yang 5 unit ya. Kemudian ini ada penjual tahu keliling ya, beliaunya sudah 7 unit mau 3A. Ada juga yang penjual pecel di Madiun ya, dia sudah 8 unit, sebentar lagi baru ngejar 3A dan ini ada guru ya. Dan ini ada cerita tadi ya, teman saya yang ada di Madiun, namanya Mbak Evi. Beliau itu backgroundnya adalah penjual ayam potong di pasar Saradan, tapi lewat usaha Enazik beliau 1 bulan menyentuh angka hampir 30 juta Bapak Ibu. Nah sekarang ini cantiknya luar biasa, sudah jadi bintang iklannya Enazik. Ya, dan ada juga Bapak Ibu teman saya ya, ini tim saya namanya Mbak Lulu Fatona ya. Beliau backgroundnya adalah penjual buah keliling. Saya ketemu dalam kondisi sakit liver ya, sudah opnam dan berobat terus menerus, alhamdulillah terbantu sehat. Beliau kerjakan usahanya menembus angka 50 juta lebih. Ya, aplaus dong buat tim saya Mbak Lulu yang hari ini hadir mau kita berdiri. Ya. Artinya Bapak Ibu, Enazik itu memberikan kesempatan yang sama untuk kita semuanya, baik dari latar belakang apapun, berhak sukses di Enazik Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya sekedar kerja Bapak Ibu, ini tapi sudah menjadi keluarga kedua saya. Ya, kita sering ngobrolin bagaimana caranya, yuk impiannya tercapai satu demi satu. Ya, ketika ada yang ingin menyerah kita saling tarik, ketika ada yang hampir putus asa kita saling dorong untuk kerja bareng lagi. Itulah yang saya senang di Enazik. Kita kerjanya sama-sama. Andai kata waktu itu Bapak Ibu untuk selesai 101 unit jadi 6A, kalau saya sendirian rasanya kok sulit banget. Kalau bahasa Jawanya itu ya alang-alangan gitu. Bener nggak Pak Bu? Tapi karena ini kerja tim Bapak Ibu, ya 101 unit bisa lebih cepat Bapak Ibu dikerjakannya. Yes. Nah kita bisa belajar dari ini. Bayangkan Bapak Ibu ketika ini, ya domba ini Bapak Ibu kan keledai ya, kerjanya sendiri-sendiri, mereka nggak mau kerja sama ya nggak dapat makan. Tapi begitu duduk bersama ngobrol, akhirnya mereka kerja bareng, akhirnya makan bersama Bapak Ibu. Pun diusahain nih Bapak Ibu, ketika kita solid dengan tim ya, hubungannya baik ya, dari tim ke leader, dari leader ke tim. Saya pastikan Bapak Ibu 6A itu akan jauh lebih cepat. Siapa yang di sini pengen 6A-nya cepat dengan saya? Ya, dan itu mulai alhamdulillah Bapak Ibu 1 tahun yang awalnya seperti ini terwujud sudah ya kendaraan operasional. Meskipun hanya seadanya, Pak Bu ini sangat membantu buat saya. Setidaknya ya udah nggak kehujanan sama kepanasan lah ya, gitu ya. Ya, dan yang lebih menarik Bapak Ibu, yang dulunya saya orang desa, jalannya dolanya cuman dari RT ke RT, iya Enazik Bapak Ibu bisa membawa saya ke luar negeri. Ini pertama kalinya saya naik pesawat Pak Bu, Masya Allah. Dan itu kita pergi bareng-bareng ke Thailand. Ya, rasanya nggak umum Pak Bu, ya Allah ini jatuh piye kok bubur banget Masya Allah. Nah, itu kok soalnya Pak Bu. Ya ini ya, kita pergi ya pas waktu ini sampai di bandara Thailand ya. Dan ini ya, dan kita bisa mengunjungi beberapa kota di Thailand, beberapa tempat wisata, nah sama Pak Oce, sama Pak Erik. Nah ini ya, dan ini juga namanya Wat Orun. Kalau saya bilang ini Candi Borobudur gitu aja lah versi Indonesia Pak Bu. Ya ini ya, iya. Dan ini sempat jalan-jalan juga di pasar malamnya Thailand gitu. Saya nggak bisa nyebutnya ini namanya apa gitu. Dan bukan itu Bapak Ibu, tapi di sini bagaimana saya menjemput visi. Ya.
Saya di acara convention, waktu itu saya ketemu leader-leader hebat ya nih. Dari berbagai leader yang peringkatnya itu dasnya itu udah tinggi das saya. Wah pokoknya banyak banget, kalau dasnya banyak, ya uangnya pastinya banyak Pak Bu. Nah, itu saya makin yakin ya, ternyata energi dikerjakannya di seluruh dunia Pak Bu. Ini buktinya ya, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Malaysia, banyak sekali. Nah ini waktu ketemu Miss Heng, pas waktu peringkatnya dashboard ini di kantor Thailand. Nah ini dia Pak Bu, tadi kalau dari desa ke desa ya, sekarang kalau energi Bapak Ibu dari negara ke negara. Tadi bulan Februari ini bulan Agustus lalu saya bisa berkunjung di kantor Filipina ya ini kantor Filipina. Nah sama Bapak Ibu ini pas waktu kita sampai di airport ya, kita foto bareng-bareng sama tim. Nah ini juga jalan-jalan, saya juga baru lihat nih Pak, pertama kali nih ada loh, mallnya gede banget Pak, tengahnya itu ada sungainya. Iya, aneh kali nih ya Pak. Iya itu kok ada ya begini itu, ternyata di Boyolali nggak ada. Ya tapi di Boyolali ada loh ya. Nah kayak begini, dan ini sewaktu saya foto di depan gedung kantornya Enagic Filipina Bapak Ibu. Artinya Enagic itu tidak hanya merubah kantongan, tapi lifestyle-nya udah berubah. Iya. Kalau kayak gini, ya Pak Bu ya, udah jadi bintang iklannya Enagic deh ya. Dan kamu kelihatan, nggak ketahuan ini kalau orang kampung. Iya. Ya, tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi di Filipina itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Dimana saya ya pas waktu itu alhamdulillah diberikan kesempatan di wisuda di panggilannya Bapak Ibu. Ini buktinya. Iya, wajah Pak saya. Ya, di wisuda di panggung dunia, di mana saya bisa membawa nama Indonesia, negara kita tercinta, berjajah dengan distributor-distributor di seluruh dunia. Bapak Ibu yang hari ini hadir, kepengen nggak di wisuda di panggung dunia? Iya, kepengen dengan saya. Ya ketika hari ini cerita saya, next akan jadi cerita Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya, itu tadi di bulan Filipina. Di bulan Agustus ya Pak, di bulan Filipina. Gimana sih? Ya, ternyata 2 minggu selanjutnya saya berkesempatan bisa umroh bareng ibu saya tercinta. Iya, 1 tahun 3 negara. Kalau dari Enagic nggak bisa Pak Bu. Kalau jahit tadi, waduh mesin jahit ada hilang Pak Bu. Sudah berdodol, digenjot nggak bisa. Ya, ini ya, dulu sewaktu saya pertama kali pasang mesin, di benak saya itu sudah terbayangkan. Suatu hari nanti, saya ingin sekali membahagiakan ibu saya tercinta. Sebelum saya ketemu usaha Enagic, sedangkan membayangkan, bermimpi saya tidak berani Bapak Ibu. Tapi luar biasanya, lewat usaha Enagic, mimpi itu terwujud Bapak Ibu. Orang tua kita memang tidak pernah meminta apa-apa. Jarang sekali mengeluh. Jarang sekali memperlihatkan wajah lelah. Tapi kita tahu betapa besar pengorbanan yang sudah mereka berikan untuk kita, Bapak Ibu. Dan ini momen dimana saya mendampingi tawaf 7 kali putaran di depan Ka'bah. Setidaknya di momen saya sudah senja, saya bisa memberikan hati yang kecil buat beliau, Bapak Ibu. Itu alasan saya kenapa saya ngotot sampai sekarang mengerjakan Enagic. Bapak Ibu yang hari ini ada di ruangan ini, ada yang orang tuanya masih lengkap, Anda beruntung Bapak Ibu. Ada
yang tinggal memiliki satu orang tua, entah ibu atau ayah saja, atau mungkin yang dua-duanya sudah tiada. Dulu mereka kerja keras supaya kita bisa sekolah, Bapak Ibu. Dulu mereka menahan keinginan supaya kita bisa makan. Dan dulu mereka selalu pasang wajah kuat pada di belakang rapuh. Hari ini di hadapan Bapak Ibu ada sebuah kesempatan di mana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai, buat orang tua kita. Sungguh-sungguh berjalan asik, presentasi, dan presentasi. Ada doa orang tua yang selalu mengiringi kita. Ada harapan orang tua yang ingin kita wujudkan. Suatu hari nanti, ketika kita bisa membuat mereka bangga, ketika kita bisa memberikan senyum yang lebar buat mereka, itu adalah hadiah terindah yang pernah kita miliki, yang pernah kita berikan, Bapak Ibu. Dan saya berjuang sampai hari ini, Bapak Ibu. Kenapa saya ngotot mengerjakan usaha ini aja? Saya nggak henti-hentinya terus dan terus melangkah, Bapak Ibu. Ya buat mereka, Bapak Ibu. Saya tidak punya mereka, ibu dan juga keluarga saya tercinta, Bapak Ibu. Di sini bukan hanya tentang memberikan yang terbaik, tapi juga memberikan contoh yang baik. Saya tanamkan kerja keras dan juga kedisiplinan supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan juga sukses. Bapak Ibu, pendidikan 4 anak saya dan menjadi prioritas utama saya. Saya tahu betul bagaimana rasanya tidak mengenyam pendidikan, Pak Bu. Dan pendidikan adalah jembatan kesempatan untuk anak-anak kita. Itulah kenapa saya tidak pernah yang namanya menyerah meskipun harus melewati PHP demi PHP, melewati penolakan demi penolakan, bahkan panas terik atau hujan badai sekalipun saya terus terobos. Saya hanya ingin memastikan pendidikan 4 anak saya yang mempunyai akses yang berkualitas, Pak. Yes. Memang tidak mudah untuk menggapai impian dan tidak mudah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Tapi ingat Bapak Ibu, kita nggak sendiri. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menyertai di setiap perjuangan kita. Dan ketika kita mempunyai niatan yang lurus berjuang untuk orang yang kita cintai, saya pastikan Allah tidak akan pernah diam saja. Hidup tidak akan berubah karena waktu, tapi hidup akan berubah karena sebuah keputusan, Bapak Ibu. Keputusan Anda hari ini akan menentukan 1-3 tahun perubahan hidup Bapak Ibu. Dan perubahan Bapak Ibu itu akan menentukan kualitas hidup anak-anak Bapak Ibu. Beranilah melangkah, beranilah mengambil keputusan. Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini, siapa yang sepakat